Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami tentang tugas aljabar dan linear yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Pada soal pertama, yaitu pada setiap bagian, tentukan apakah persamaan tersebut linear pada X1, X2, dan X3. Jelaskan alasan saudara. Yang pertama yaitu X1 plus 5, X2 dikurangi akar 2, X3. Soal yang kedua yaitu X1 ditambah 3, X2 ditambah X1 kali X3 sama dengan 2. Yang ketiga yaitu X1 sama dengan minus 7, X2 ditambah 3, X3. Yang keempat, X1 pangkat minus 2 ditambah X2 ditambah 8, X3 sama dengan 5. Yang kelima yaitu X1 pangkat 3 per 5 dikurangi 2, X2 ditambah X3 sama dengan 4. Dan yang keenam, Pi X1 dikurangi akar 2 X2 sama dengan 7 pangkat 1 per 3. Jawabannya yaitu dalam menyelesaikan persamaan linear ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, variabel tidak berpangkat atau dalam bentuk akar. Yang kedua, tidak memuat bentuk trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus B dan bentuk yang kedua yaitu AX plus BY ditambah C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Maka penyelesaiannya yaitu pada soal pertama yaitu X1 ditambah 5X2 dikurangi akar 2X3 bukanlah sebuah persamaan linear karena tidak memiliki penyelesaian sebab dalam persamaan tersebut ada dalam bentuk akar, yaitu minus akar 2X3. Pada soal kedua yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah X1 dikali X3 sama dengan 2 juga bukan merupakan persamaan linear karena tidak memiliki bentuk penyelesaian sebab terdapat bentuk perkalian dalam persamaan ini, yaitu X1 dikali X3. Pada soal ketiga, yaitu X1 dikurangi 7X2 ditambah 3X3 ya, merupakan sebuah persamaan linear. Pada soal keempat, yaitu X1 pangkat minus 2 ditambah X2 ditambah 8X3 sama dengan 5. Persamaan ini juga bukan merupakan persamaan linear karena persamaan ini terdapat bentuk berpangkat. Pada soal kelima yaitu X1 pangkat 3 per 5 dikurangi 2X2 ditambah X3 sama dengan 4. Persamaan ini juga bukan merupakan persamaan linear karena terdapat variabel yang dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu X1 pangkat 3 per 5. Pada soal ke-6 atau soal terakhir, yaitu Pi X1 dikurangi akar 2X2 sama dengan 7 pangkat setengah juga bukan merupakan persamaan linear karena terdapat bentuk trigonometri yaitu Pi, bilangan akar, dan juga bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 itu soalnya carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk sistem persamaan linearnya itu ada 2x min 4y min z sama dengan 1. Lalu yang kedua itu ada x min 3y plus z sama dengan 1. Yang ketiga ada 3x min 5y min 3z sama dengan 1. Untuk jawabannya, itu untuk yang langkah yang pertama, tukar baris 1 dengan baris kedua. 1 min 3, 1, 2 min 4, 1, 3 min 5, 3. Oke. Lalu untuk langkah kedua, itu jumlahkan baris kedua dengan baris pertama dikali min 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 min 3, 1 sama dengan 1, 0 min 2 min 3 sama dengan min 1, lalu 3 min 3, 3 min 5 min 3 sama dengan 1. Lalu untuk langkah ketiga itu tambahkan baris ketiga dengan baris ke-1 dikali min 3. Sehingga hasilnya 1 min 3, 1 sama dengan 1, 0 min 0,2 min 3 sama dengan min 1, 0, 4 min 6 sama dengan min 2. Lalu untuk langkah keempat,
kita kalikan baris kedua dengan setengah. Jadi hasilnya 1 min 3. 1 sama dengan 1, 0. 1 min 3 per 2 sama dengan min 1 per 2. 0, 4 min 6 sama dengan min 2. Lalu untuk langkah kelima, kita jumlahkan baris ketiga dengan baris kedua ditambah, maksud saya, kita jumlahkan baris ketiga dengan baris kedua dikali min 4. Sehingga hasilnya 1 min 3, 1 sama dengan 1, 0. 1 min 3 per 2 sama dengan min setengah, 0, 0, 0 sama dengan 0. Lalu untuk langkah ke-6, kita jumlahkan baris pertama dengan baris kedua dikali 3. Sehingga hasilnya 1, 0, min 7 per 2 sama dengan min 1 per 2. 0, 1, min 3 per 2 sama dengan min 1 per 2. 0, 0, 0. Oke. Hasilnya sama dengan 1, 0, min 3,5. Min 0 sama dengan min 0,5. 0, 1, min 1,5 sama dengan 0,5, min 0,5. 0, 0, 0, 0. Lalu kita perhatikan persamaan ketiga. Berapapun nilai X, Y, dan Z, persamaannya pasti sama dengan 0. Karena konstantanya itu 0. Bisa dilihat 0 dikali X, ditambah 0 dikali Y, ditambah 0 dikali Z, itu pasti sama dengan 0. Karena 0 tidak sama dengan 1, akibatnya persamaan kedua, maksud saya persamaan ketiga tidak punya solusi. Kemudian karena persamaan ketiga merupakan bagian dari sistem baru tersebut, akibatnya sistem baru tersebut juga tidak punya solusi. Sehingga sistem persamaan linear yang terdapat pada soal itu tidak memiliki solusi. Lalu pada soal nomor 3, gambar di bawah menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Temukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang garis A. Dengan ilustrasi seperti ini. Lalu jawab, misal arah acak ke laju aliran yang tidak diketahui sebagai X1, X2, dan X3. Lalu untuk arah yang salah akan ditandai dengan nilai negatif pada akhir nanti. Jadi pada ilustrasi ini sudah dimisalkan pada arah yang tidak diketahui ini dengan X1, X2, dan X3. Lalu pada node A terdapat arah yang masuk dengan nilai sebesar 50. Dan itu bisa menjadi X2 plus X3. Lalu pada node B terdapat arah yang keluar sebesar 30 yang berasal dari X1 tambah X2. Lalu node C terdapat arah yang masuk sebesar 50 yang menjadi X1 ditambah 50. Lalu pada node D terdapat arah yang keluar sebesar 60 yang berasal dari X3 tambah 50. Lalu dari sini sudah bisa dihitung X1 dan X3-nya. Jadi X1 itu berasal dari 40 dikurangi 50 yang hasilnya min 10, dan X3-nya itu 60 dikurangi 50 yang hasilnya 10. Lalu pada X2-nya itu sama dengan 30 dikurangi X1. Dan X1-nya tadi min 10, jadi 30 dikurangi min 10 sama dengan 40. Dan ini pada ilustrasi terakhir, sudah ketemu semua arah dan besarannya. Jadi pada X2, besarnya 40 dan mengarah pada node B, X3 besarnya 10 mengarah pada node D, dan X1 besarnya min 10 mengarah pada node C. Jadi selanjutnya itu nomor 4. Nomor 4 soalnya gambar berikut yang menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilang minyak. Yang A itu siapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Jadi suruh nyari per titiknya ini berapa yang masuk, berapa yang keluar.
Terus yang B itu selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. Jadi cari persamaan untuk X1 sampai X6-nya. Yang ketiga, temukan laju aliran dan arah aliran jika X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0. Jadi yang A ini jika sesuai rumusnya I1 sama dengan I2 plus I3. Jadi dilihat dari gambarnya 200 yang 200 masuk sama dengan X1 plus X3. Lalu X1 plus 25 sama dengan X2. X3 plus 150 sama dengan X4 plus X5. X4 plus X2 sama dengan X6 plus 175. Lalu X5 plus X6 sama dengan 200. Lalu untuk yang B-nya, karena yang di C nanti akan diketahui X4 dan X6-nya, maka di yang B kita umpamakan X4 sama dengan P dan X6 sama dengan Q. Jadi diambil dari yang A tadi, ketemulah rumusnya, ketemulah persamaan untuk X1 sama X6-nya. X1 sama dengan 200 kurangi X3 atau X2 kurangi 25. X2 sama dengan X1 plus 25 atau Q ditambah 175 kurangi P. X3 sama dengan P ditambah X5 kurangi 150. X4-nya sama dengan P. X5 sama dengan 200 kurangi Q. X6 sama dengan Q. Lalu untuk yang C-nya ditemukan laju aliran dan arah aliran jika X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0. Jadi diketahuinya X4 sama dengan 50 yang kita umpamakan tadi P dan X6 sama dengan 0 yang diumpamakan Q. Ditanyanya X1, X2, X3, X5. Karena X4 dan X6 sudah diketahui. Jawabnya X2 sama dengan, tinggal masukkan ke rumus yang tadi, X2 sama dengan Q ditambah 175 kurangi P sama dengan 125. X1 sama dengan X2 kurangi 25 sama dengan 100. X5 sama dengan 200 kurangi Q sama dengan 200 kurangi 0 sama dengan 200. X3 sama dengan P ditambah X5 kurangi 150 sama dengan 50 plus 200 kurangi 150 sama dengan 0. Dan diketahui hasilnya X1 sama dengan 100, X2 sama dengan 125, X3 100, X4 50, X5 200, X6 0. Baiklah, untuk soal nomor 5, tulis persamaan yang seimbang untuk reaksi kimia berikut. C3H8 ditambah O2 sama dengan CO2 ditambah H2O. Dan yang B, C6H12O6 sama dengan CO2 ditambah C2H5OH. Baiklah, jawabannya kita ibaratkan saja di sini C3H8 itu A, kemudian O2 ini C, dan H2O ini D. Maka H8 plus O2 sama dengan C sama dengan 3A sama dengan C. Kemudian H sama dengan 8A sama dengan 2D. Kemudian O sama dengan 2B sama dengan 2C plus D. Kita misalkan A sama dengan 1, maka jadinya 3A sama dengan C. 3 dikali 1, A-nya tadi ini sama dengan C, C sama dengan 3. Kemudian 8A sama dengan 2D. 8 dikali 1 sama dengan 2D. D sama dengan 8/2 atau sama dengan 4. Kemudian ada 2B sama dengan 2C tambah D. 2B sama dengan 2 kali 3C, karena C-nya tadi ini 3. Kemudian dan D-nya ini 4. 3 ditambah 4. 2B sama dengan 10. Dan D sama dengan 10/2 atau sama dengan 5. Maka disimpulkan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 3, dan D sama dengan 4. Maka persamaan yang seimbang untuk reaksi kimia C3H8 ditambah O2 sama dengan CO2 plus H2O adalah C3H8 ditambah 5O2 sama dengan 3CO2 ditambah 4H2O. Kemudian yang B ada C6H12O6 sama dengan CO2 ditambah C2H5OH. Rumusnya seperti tadi, C-nya itu sama dengan 2 kali C ditambah 2 kali 2 dikali 6. Dari ini. Sama dengan 6.
Kemudian H sama dengan 2 kali 5 dikali H ditambah 2 kali H. Hanya sama dengan 12. Kemudian O 2 kali 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 40. 4O ditambah 2O sama dengan 6O. Maka O sama dengan 6. Maka persamaan reaksinya dari C6 H12O6 sama dengan CO2 ditambah C2H5OH, yaitu ada 6 atom C, 12 atom H, 6 atom O. Atau bisa diibaratkan C6H12O6 sama dengan 2CO2 ditambah 2C2H5OH. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila jawaban dari kami ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.